Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Juli ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kami masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dengan sangat tersiksa." Dan Yesus berkata kepadanya, "Setelah datang, aku akan menyembuhkan dia." Dan seraya menanggapi, perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku yang akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada ini, pergilah, dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, dan dia melakukannya." Dan Yesus setelah mendengarkan, dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Dan aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi." Dan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani, terjadilah bagimu." Dan pada saat itu hambanya disembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini keadaan dunia semakin hari semakin sulit, maka tidak heran juga keyakinan orang semakin hari juga semakin goncang. Tapi hari ini saya jelaskan bagi kita, temanya hari ini, pentingnya iman yang teguh. Sekali lagi, pentingnya iman yang teguh. Ada orang beriman kepada iman yang benar, yaitu kepada Yahweh. Tapi ada juga orang yang beriman kepada berhala, patung, atau roh nenek moyang, kepada dukun. Iman itu artinya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti yang tidak kelihatan. Tetapi iman yang benar harus fokusnya kepada Yahweh itu sendiri. Nah, kalau kita lihat perwira tadi, katakan saja sepatah kata, hambaku itu sembuh. Dia tidak perlu merepotkan Yesus datang ke rumahnya, karena Yesus tadi mengatakan, "Aku nanti datang ke rumahmu." Tidak perlu, katakan saja sepatah kata. Maka Yesus mengatakan, "Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani, terjadilah bagimu," dan hambanya sembuh. Itu pentingnya iman yang teguh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar iman kita bisa teguh? Pertama-tama, agar kita punya iman yang teguh, harus mendengar firman Yahweh, merenungkannya, serta melakukannya. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Yahweh. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Berbahagialah orang yang kesukanya merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Dan dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya.
Orang yang dengarkan firman Yahweh, merenungkannya, memegangnya, dan bertindak sesuai dengan firman Yahweh itu, maka imannya pasti teguh. Jangan lebih percaya engkau kepada perkataan dukun, perkataan daripada tradisi nenek moyangmu, daripada firman Yahweh. Kata nenek moyang saya harus begini, kata dukun harus begini. Engkau lebih mempercayai perkataan daripada manusia, itu sama dengan merusak imanmu yang benar. Jadi percayai firman Yahweh itu dengan sepenuhnya, yakini apa yang Yahweh firmankan pasti terjadi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya iman kita teguh? Harus sepenuhnya mempercayai Yeshua HaMasyiah seperti seorang perwira tadi. Dia yakin kepada Yeshua HaMasyiah yang bisa membuat mujizat, sekalipun Yeshua tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi perkataan Yeshua itu bisa membuat mujizat bagi hambanya. Jadi, supaya imanmu teguh, percayai setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya imanmu teguh. Yang ketiga, fokusmu hanya kepada yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi, fokusmu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan fokusmu hanya kepada masalahmu. Saudara ingat bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 20-22 ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia sudah berobat ke tabib kemana, tapi tidak sembuh. Ketika fokusnya kepada Tuhan Yesus, dia melangkah dan dia mengalami mujizat. Dia sembuh dari sakit pendarahan itu. Yang berikutnya, supaya imanmu bisa teguh, hidup di dalam Roh Kudus, karena iman itu adalah buah Roh Kudus yang ketujuh, ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Jadi kalau engkau punya Roh Kudus, pasti punya iman yang teguh. Jadi kalau ada orang mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi sedikit-sedikit khawatir, bimbang, cemas, itu sama dengan engkau membohongi dirimu karena engkau tidak memiliki iman yang teguh. Kalau engkau punya Roh Kudus, pasti imanmu teguh seperti perwira tadi, seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi. Asal kujamah saja jubah Yeshua HaMasyiah, aku sembuh. Jadi hidup di dalam Roh Kudus, pasti kita memiliki iman yang teguh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir-akhir ini dengan berbagai macam kesulitan datang, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah juga bencana di mana-mana terjadi, iman orang mulai goyah. Karena apa? Fokusnya bukan kepada otoritas Yahweh, bukan kepada mujizat Yahweh, bukan kepada firman Yahweh, tapi fokusnya kepada keadaan. Makanya tidak sedikit juga iman orang sekarang sudah mulai goyah. Besok kira-kira aku bisa makan nggak? Gimana ya anakku bisa nggak sekolah, kuliah? Karena fokusmu hanya kepada keadaan kesulitan tadi. Coba kalau tadi seorang perempuan yang sakit pendarahan, fokusnya hanya kepada penyakitnya, aku sudah kemana-mana berobat tapi nggak sembuh, apakah Tuhan Yesus bisa membuat saya mujizat? Itu namanya dia fokusnya belum sepenuhnya kepada Yesus HaMasyiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perlu kita pahami apa untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh. Pertama-tama, kita dapat memindahkan gunung. Dalam Matius 21 ayat 21. Yang kedua, apa yang kita minta pasti dikabulkan. Di dalam Matius pasal 21 ayat 21-22 yang berbunyi demikian.
Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara ini, melainkan juga pada gunung ini. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu sebanyak apa yang kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu akan menerima." Saudara dengar baik-baik. Sebanyak apapun yang kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu akan menerima. Bisa memindahkan gunung. Sakit pendarahan tadi itu merupakan mungkin lebih besar daripada gunung. Karena apa? Sudah 12 tahun dia mengalami itu. Kemana-mana dia bingung. Berobat ke sini nggak sembuh, ke sana nggak sembuh. Mungkin engkau sedang mengalami sakit, mungkin engkau sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin engkau sedang mengalami masalah yang lain. Jangan fokusmu hanya kepada masalahmu, tapi imani Tuhan Yesus bisa melakukannya. Jadi betapa pentingnya kita memiliki iman yang teguh tadi, dapat memindahkan gunung, dan apa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7, bahwa jika Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga, Dia memberikan kepada mereka yang meminta. Maka cari, kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu dibukakan bagimu. Minta, kamu akan diberi. Jangan ragukan pertolongan Yahweh itu. Kalau kita ragu sama orang, itu boleh. Karena orang belum bisa menjamin sepenuhnya apa yang kita butuhkan. Tetapi jika kita meminta kepada Yahweh dengan sepenuhnya, Yeshua HaMasyiah bisa mengalahkan kematian dan Dia sudah menebus dosa kita. Apalagi hal kebutuhan materi, hal yang lain, Dia pasti berikan. Karena itu perkara yang kecil bagi Dia. Jadi harus meminta dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Dan apa yang kita minta pasti dikabulkan. Yang berikutnya, apa untungnya memiliki iman yang teguh? Dapat mematahkan, yaitu anak panah daripada si jahat. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16. Setiap detik, setiap menit, iblis bergerak ke sana kemari, dia berkeliaran di udara ini. Apa yang dia lakukan mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi pandanganmu, mempengaruhi hatimu, supaya engkau jangan percaya sepenuhnya kepada Yesus HaMasyiah, supaya engkau ragu terhadap mujizat daripada Tuhan Yesus. Mungkin dia berkata kepadamu, iya, orang lain bisa mengalami mujizat karena dia orang benar. Kamu kan masih banyak dosamu, gak mungkin doamu dijawab. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita lihat tadi seorang perempuan yang sakit pendarahan. Asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan itu dia alami. Bukan dia tanya dirinya, aku banyak dosa, aku banyak kekurangan, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan saya? Jangan dengarkan bisikan-bisikan iblis. Kalau engkau memiliki iman yang teguh, engkau dapat mematahkan semua anak panah daripada si jahat itu. Karena makin ke sini, iblis sadar pekerjaannya semakin dekat bahwa dia sebentar lagi akan dihukum masuk neraka. Maka dia dengan berbagai cara mengintimidasi manusia supaya goyah imannya, supaya meninggalkan Yesus HaMasyiah, dan juga nanti ada teman iblis di neraka. Orang yang goyah imannya pasti masuk neraka. Jadi jangan sekedar engkau hanya beriman, ya yang penting percaya sajalah. Jangan, harus yakin seyakin-yakinnya. Yang berikutnya, apa untungnya kita memiliki iman? Yaitu kita pasti diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40, siapa yang percaya dan melihat Putra
dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu kata Yeshua HaMashiach. Jadi ketika iman kita teguh, jangan takut mati, jangan takut hari esok, jangan takut masa depan, sebab yang menjamin hidup saudara dan saya adalah Yeshua HaMashiach. Maka tetaplah teguh imanmu, dengarkan firman Yahweh, yakini janji daripada Yahweh itu, dan terus bersandar kepada Roh Kudus, maka mujizat itu terjadi bagimu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tidak goyah menghadapi keadaan apapun, sebab kami tahu Engkau melebihi segala-galanya. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan Engkau adalah yang Esa. Tidak ada batas kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Di surga, di bumi, Engkau berkuasa. Maka kami meyakini kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Seluruh hamba-hamba-Mu, pakai semua. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.